warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semangat. Perkenalkan, nama saya Lisa Yandrinda. Saya adalah salah satu mahasiswi Magister Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia. Vlog ini saya buat sebagai salah satu tugas mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengapuh Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu. Vlog ini akan membahas mengenai koperasi simpan pinjam yang merupakan salah satu industri keuangan non-bank. Koperasi itu merupakan salah satu lembaga keuangan tertua di Indonesia yang sudah muncul sejak masa jajahan Belanda. Koperasi menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi juga dinilai sebagai suatu badan usaha yang pro rakyat. Unit usaha ini dikelola secara mandiri dan demokratis dan dikelola oleh masing-masing anggota yang berpartisipasi baik secara sukarela dan terbuka. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu jenis bentuk usaha dari koperasi. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya. Pengertian koperasi simpan pinjam diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Disebutkan pula bahwa koperasi simpan pinjam juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang bisnisnya terdiri dari mengambil simpanan dan membuat pinjaman modal. Hal ini sesuai dengan pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menghimpun simpanan bersama atau simpanan berjangka yang memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, atau koperasi lainnya. Unit usaha ini dikelola secara mandiri dan demokratis oleh masing-masing anggota yang berpartisipasi secara sukarela atau terbuka. Oleh karena itu, musyawarah besar merupakan keputusan tertinggi dari koperasi. Selain itu, koperasi juga memiliki multifungsi dan peran yang memberikan manfaat bagi anggota-anggotanya. Koperasi simpan pinjam juga tidak menggunakan sistem kredit seperti bank untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, sisa laba usaha atau yang biasa disebut dengan SAU dari unit usaha ini dibagikan secara merata dan adil kepada seluruh anggota koperasi berdasarkan kontribusinya. Beberapa contoh dari koperasi simpan pinjam sudah banyak kita temui di tengah masyarakat. Antara lain, koperasi unit desa atau biasa disebut dengan KUD, koperasi serba usaha, kospin jasa, koperasi pasar, koperasi kredit. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama yaitu dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan sukarela atau hibah. Sementara sumber yang kedua adalah dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Kita harus mengetahui juga nih, apa sih arti dari istilah-istilah simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan sukarela, atau yang bisa ada juga hibah. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan satu kali saja. Lalu simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib dan harus dibayarkan setiap bulan oleh semua anggota koperasi. Lalu ada simpanan sukarela, yaitu simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Lalu ada dana cadangan. Apa sih dana cadangan ini? Dana cadangan adalah sisa hasil usaha yang tidak dapat dibagikan kepada anggota dan dapat digunakan untuk membiayai atau menambah modal dari koperasi. Lalu ada kata-kata istilah modal pinjaman. Modal pinjaman ini adalah dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank atau pihak lainnya untuk memperkuat modal dari koperasi.
Lalu ada hibah atau donasi. Ini adalah dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Agar roda perekonomian koperasi tetap berputar dan mampu memberikan manfaat kepada seluruh anggotanya, koperasi simpan pinjam memberlakukan mekanisme tertentu dalam memberikan pinjaman, di mana penyelenggaraannya tetap dengan memperhatikan pada aturan yang berlaku, seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Secara umum, fungsi dan keberadaan koperasi simpan pinjam ada 4, yaitu 1. Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota. Lalu yang kedua, menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang punya kebutuhan sangat mendesak. Yang ketiga, memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggotanya. Yang keempat, melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai maupun kredit. Awalnya, fungsi ini hanya bisa dirasakan oleh anggota koperasi saja. Namun, seiring dengan perkembangan koperasi simpan pinjam dapat memberikan hal yang sama kepada non-anggota dengan syarat status pihak tersebut adalah calon anggota selama saat melakukan simpan pinjam. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi, yaitu 1. Warga negara Indonesia. Yang kedua, keanggotaannya bersifat perorangan, bukan badan hukum. Yang ketiga, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana ketentuan berlaku. Lalu, yang keempat, menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Adapun ketika mengajukan pinjaman, nasabah akan mendapatkan penjelasan mengenai bunga, akad, serta jangka waktu pinjaman, di mana umumnya bunga yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam lebih rendah dibandingkan dengan bunga bank atau lembaga keuangan lainnya. Tentu lebih mudah untuk meminjam uang di koperasi, bukan? Dalam hal ini, beberapa alternatif perhitungan pada koperasi simpan pinjam meliputi mekanisme bunga yang flat, lalu perhitungan bunganya menurun, perhitungan bunga anuitas, dan perhitungan bunga efektif, yang semuanya bertujuan agar tidak terlalu memberatkan kepada para anggotanya. Karena berpedoman pada prinsip dasar koperasi, koperasi simpan pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggotanya, di mana hal tersebut meliputi: yang pertama, meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. Yang kedua, menempatkan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan pinjaman ilegal. Yang ketiga, pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. Yang keempat, pengelolaan dana simpan pinjam atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Dan yang kelima, sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi. Yang demikianlah penjelasan terkait definisi, sumber dana, fungsi, serta peran dari sebuah koperasi simpan pinjam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berupa menghimpun dana dan pemberian pinjaman, di mana hal tersebut memberikan fungsi utama dari keberadaannya sekaligus untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi simpan pinjam juga bisa dijadikan sebagai sarana menabung yang aman dan terjamin, bersamaan dengan peluang membantu orang lain bagi yang membutuhkan. Begitupun ketika kita memerlukan dana mendadak, koperasi simpan pinjam bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Demikianlah vlog saya kali ini, dan besar harapan saya semoga dapat menjadi informasi dan sumber wawasan bagi kita semua. Namun apabila masih banyak terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Bye-bye.